Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan percobaan laju reaksi cangkang telur di dalam larutan asam. Berikut ini adalah bahan dan alat yang perlu dipersiapkan. Masing-masing gelas kami beri tanda agar mudah untuk membedakannya nanti. Gelas kimia 1, masukkan larutan HCl sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian di gelas kedua, masukkan juga larutan HCl sebanyak 15 ml menggunakan gelas ukur. Dan yang terakhir, masukkan HCl sebanyak 10 ml ke dalam gelas ketiga menggunakan gelas ukur juga. Di gelas kimia 1, masukkan aqua sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. Masukkan aqua sebanyak 15 ml. Gelas 2, masukkan aqua sebanyak 10 ml. Masukkan cangkang telur bersamaan ke dalam gelas, lalu mulai hitung waktu memakai stopwatch. Pada waktu 3 menit, semua cangkang telur masih tak berefek, namun di gelas 1, cangkang telur mulai berbusa. Pada waktu 5 menit di gelas 1, cangkang telur agak lunak, warna juga mulai sedikit memudar dan mulai banyak buih-buih. Di gelas 2, cangkang telur sedikit lunak, warna tak terlalu memudar dan makin banyak buih juga. Di gelas 3, cangkang telur tidak lunak, masih keras, walau belum terlalu pucat dan sedikit buih. Pada waktu 10 menit di gelas 1, cangkang telur sudah lunak, mudah hancur, banyak retak, dan warna sudah pucat. Di gelas 2, cangkang telur agak lunak, sedikit retak, warnanya agak pucat dibanding gelas 1. Di gelas 3, cangkang telur masih agak keras, warnanya tak terlalu berubah banyak, tak ada keretakan pada cangkang. Pada hasil cangkang telur di gelas ke-1 setelah 10 menit, cangkang telur dapat hancur dan warnanya berbeda dengan cangkang telur biasa. Kulit telur bagian dalam bisa dilepas. Penyebabnya karena gelas 1 tadi banyak mengandung HCl. Hasil cangkang telur di gelas kedua setelah 10 menit, cangkang telur bisa dihancurkan, namun tak serapu pada cangkang telur di gelas ke-1. Warnanya agak berbeda dengan cangkang telur normal. Hasil cangkang telur di gelas ketiga setelah 10 menit, cangkang telur relatif sedikit keras, warna tak terlalu berubah, dan kulit telur bagian dalam belum bisa dilepas. Lalu kita masuk ke pembahasan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama-tama kita ketahui dahulu bahwa cangkang telur memiliki senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat dan HCl atau asam klorida merupakan larutan asam. Jika kita masuk ke persamaan reaksi kimia, CaCO3 direaksikan dengan HCl akan menghasilkan CaCl ditambah H2O atau air dan menghasilkan juga CO2 atau karbon dioksida. Setelah membuat persamaan reaksi kimia, jangan lupa untuk menyetarakan reaksinya ya.
Oh iya, sebelumnya dikatakan bahwa cangkang telur ada terdapat busa-busa atau buih-buihnya. Nah, buih-buih atau busa tersebut adalah CO2-nya. Nah, ketika cangkang telur dimasukkan ke dalam asam klorida atau HCl, akan terjadi buih gas yaitu CO2. Jangan lupa, cangkang telur terbuat dari kalsium karbonat atau CaCO3. Oleh karena itu, akan terjadi reaksi antara asam klorida dan kalsium karbonat, sehingga terjadilah pelepasan karbon 4 oksida. Asam dari HCl akan memecahkan atau melepaskan kulit telur. Selain menggunakan HCl, kita juga bisa menggunakan CH3CaOH, asam asetat atau asam cuka. Namun, akan memakan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan asam asetat atau cuka merupakan senyawa asam yang lemah. Sedangkan HCl atau asam klorida merupakan senyawa asam yang kuat. Jika kita memasukkan kebersamaan reaksi kimia, maka akan sebagai berikut. CaCO3 direaksikan dengan CH3COOH akan menghasilkan Ca, CH3COO 2 kali, CO2 dan H2O atau air. Gelas 1 mengandung HCl 1 molar sebanyak 20 ml. Dengan catatan waktu, cangkang telur benar-benar melunak dan dapat berubah bentuk adalah 9 menit 30 detik. Gelas 2 mengandung HCl 1 molar sebanyak 15 ml. Dengan catatan waktu, cangkang telur benar-benar melunak adalah 11 menit 23 detik. Gelas 3 mengandung HCl 1 molar dengan catatan waktu, cangkang telur benar-benar melunak adalah 14 menit 41 detik. Pada gelas 1, 2, dan 3 memiliki waktu akhir cangkang telur melunak yang berbeda-beda. Ternyata, cepat atau lambatnya pengelupasan pada cangkang tergantung pada banyak atau sedikitnya larutan asam. Semakin banyak asam, maka laju reaksinya semakin cepat. Sebaliknya, jika makin sedikit asam, maka laju reaksinya cenderung lambat.